Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview preamp cloningan dari PVKB 300. Nah, jadi untuk boxnya seperti ini pakai box audio processor ya teman-teman, tapi dalamnya bukan audio processor, ini dalamnya ini preamp teman-teman. Tentu saja kami memakai komponen dan IC original ya teman. Tidak seperti IC yang ada di pasaran, tidak, ini original semua. Gunanya preamp untuk apa mas? Nah, preamp itu sebenarnya kalau bahasa audio itu pendorong teman, pendorong audio biar tambah kuat sinyalnya, bahasanya tuh seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang preamp itu tidak hanya untuk mendorong saja, tapi bisa untuk mewarnai dan memberi rasa pada sebuah audio. Jadi audio itu kalau teman-teman dengar itu setiap merek dan tipe itu ada ciri khas dan namanya rasa tersendiri. Rasa itu yang tidak bisa didengar dengan alat RTA itu rasa. Jadi kalau teman-teman lihat orang RTA, orang yang melakukan analisis terhadap sound menggunakan laptop atau komputer yang ada grafiknya itu yang bisa terbaca di situ adalah frekuensi teman-teman, frekuensi dan fase dan delay. Tapi untuk rasa dari sound itu tidak bisa terbaca dengan alat, setahu saya loh ya. Karena apa? Teman-teman bisa menerapkan, contohnya saja teman-teman punya dua sound yang mereknya berbeda. Merek A teman-teman adjust, teman-teman tuning dan RTA pakai alat merek A sudah flat, oke. Merek B, merek lain juga flat, teman-teman juga bisa menyamakan kedua settingan itu sampai benar-benar sama dan diukur dengan alat yang sama. Tapi teman-teman dengarkan, setelah sama teman-teman dengarkan nanti pasti suaranya berbeda. Oh, merek A buatan negara itu suaranya kok begini, merek B buatan negara itu, wah suaranya kok begini. Nah pasti beda, walaupun sama-sama flat, sama-sama bisa terukur dengan alat, pasti suaranya di telinga kita beda. Nah beda itulah yang dinamakan rasa teman-teman. Rasa itu tidak bisa diukur dengan alat, bisa ya dengan indera manusia. Makanya kalau teman-teman mixing hanya mengandalkan sebuah teori tanpa rasa, pasti tak jamin kurang mantap mixingnya. Ya bisa rapi, hasil mixingnya rapi, tapi nanti tidak ada rasanya. Suaranya ya wis bunyi gitu aja, tapi kurang mantap di hati. Itu yang namanya rasa. Nah, sama dengan preamp ya teman-teman. Preamp juga seperti itu, dia bisa menambah rasa. Ibaratnya bumbu itu dia bisa menjadi micinnya, bisa jadi menjadi penguat rasanya, menambah sebuah rasa pada audio. Jadi kalau seperti ini, itu fungsinya gini, dia bisa mendorong gain dan mewarnai sebuah instrumen yang masuk. Nah, bisa digunakan untuk keyboard, kendang, bass, vokal, semua alat yang nanti bisa mancep, bisa tertancap ke mixer itu bisa diwarnai dengan alat ini. Semisal contoh gini, ada kendang jaipong atau kendang dangdut atau apa, khususnya untuk dut itu yang suara besar, dia terbuat dari kulit. Jadi dut itu ya kalau pakai mixer dengan harga yang relatif murah, pasti suaranya dut akan kurang tebal dan kurang bertenaga, walaupun bassnya atau low-nya itu mentok. Ini low sudah mentok mas, kenapa kok enggak terasa ampang, kurang bertenaga. Nah, alat ini bisa berperan di sana. Dia bisa menambah tenaga dan mewarnai dutnya agar bisa menjadi mantap. Gitu loh teman-teman. Ibaratnya dia bisa menambah sebuah instrumen jadi lebih kuat dan lebih enak, seperti itu. Jadi kalau mengandalkan preamp bawaan dari mixernya saja, itu walaupun kadang teman-teman tuh sampai begini, walaupun mixernya itu sudah dikatakan preampnya premium, bagus, dengan harga yang mahal, tapi masih saja mereka juga mengandalkan preamp tambahan kayak pendorong, seperti backsound itu kan preamp. Jadi sebelum alat instrumen kita masukkan ke mixer itu dimasukkan ke backsound dulu, dia diwarnai dulu
gitar, dimasukkan ke backsound gitar, diwarnai oleh preamp gitar dengan merek ABC terserah. Setelah tahu warnanya, itu kita menerima sinyal dari preampnya, jadi lebih enak, mixing lebih dapat feel-nya. Terus kendang juga gitu, kalau di Jawa Timur sebelum masuk ke mixer dia mampir dulu ke preamp yang namanya KB300. Nah, KB300 itu seperti ini teman-teman. Dihampirkan ke sini dulu baru dimasukkan ke mixer. Jadi sebelum di mixer itu sudah diolah sebenarnya. Ibaratnya kita nyate ya, sebelum dibakar dia sudah matang. Jadi kita membakar tuh enak. Oh, dengan kematangan segini itu dagingnya tidak alot. Kalau bahasa Jawanya itu tidak seperti karet, jadi empuk sampai dalam gitu teman-teman. Jadi ada pemrosesan 2 kali dari audionya, sehingga nanti di mixing jadi lebih enak gitu wes. Pokoknya gitulah teorinya. Ini saya coba langsung ya. Saya coba untuk suaranya seperti apa sih mas, kok sampai segitunya menerangkan. Oke, ini suaranya. Di sini gain, di sini volume. Ini suaranya ya, flat ya. Ini jam 12. Ini tone-nya low, mid, high. Ini saja. Dan ini pembalik fase. Kalau mikrofonnya pengen dibalik fase di sini bisa, di sini juga bisa. Ini warna suaranya seperti ini, teman. Ini kita putar hignya. Jadi lebih bening ya, clarity. Ini flat. Ini putar midnya. Midnya juga tebal. Midnya tebal, bukan midnya tidak tipis seperti preamp murah ya. Ini midnya tebal sekali. Ini coba low-nya. Kulit sekali low-nya. Low buka sedikit, tambah mid sedikit. Maka nanti suara yang ada tambah apa namanya, tambah tebel. Ini bentar ceknya kurang kencang. Suaranya seperti ini teman, tebal sekali ya kalau kita poles di sini. Ini sedikit saja, poles sedikit saja. Kalau kebanyakan ya malah tidak enak. Balik pasnya. Enak di sini ya, di plus. Kalau teman-teman balik pasnya di main, itu gerak daun speakernya akan ke belakang teman. Kalau plus itu depan. Intinya kalau teman-teman pakai alat cek pas, nanti tahu gerak daun yang benar itu di plus, bukan di main. Wes gitu aja ya teman-teman untuk review kali ini. Maaf tadi ada gangguan di jacknya ini. Jadi saya mungkin nanti saya cek dulu lagi untuk cek belakangnya. Oke, terima kasih telah menonton. Apabila teman-teman ingin memesan, silahkan hubungi nomor saya yang ada di bawah video ini. Di bawah video judul ini diklik, nanti ketemu deskripsi dari video, nanti ada nomor saya di sana. Dan untuk fitur seperti yang saya jelaskan tadi ya, polaritas, volume, low, mid, high, dan gain. Seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata, menerangkan ataupun melakukan suatu kegiatan di sini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.